Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Ada tulisan yang sangat mengagetkan sekali ini ditulis oleh KRT Fakih Warahadiningrat, sang pelayan hina dari seluruh yang mulia Bani Wali Songo yang jaya di Nusantara Raya. Ini saya membaca tulisan di website ini sahabat ya, bukan saya mengada-ngada, itu ada hinanya bukan saya yang memberi label tetapi beliau sendiri, tentu itu adalah sebagai ketawaduan. Di sini tulisannya sangat panjang sekali, sahabat. Sahabat bisa akses sendiri di RMI NU Banten. Tetapi saya sangat terkejut sekali ketika melihat membaca tulisan yang di sana membahas tentang Rumel Abbas. Ternyata ada sesuatu yang tersembunyikan yang wah, ini tidak bisa diduga-duga sahabat ya. Kita langsung saja baca sahabat. Terkait pendukung Ba'alawi yang bernama Rumel Abbas, dari semua narasi pembelaan Ba'alawi, baik dari golongan Ba'alawi sendiri atau pendukungnya, tidak ada perlawanan yang paling cerdas dan bermutu kecuali dari dia. Ini sebetulnya sebuah pujian ya kepada Rumel Abbas. Jadi tidak ada perlawanan yang paling cerdas dan bermutu kecuali dari dia. Yang lain termasuk Habib Aventador, Habib Wafi, Habib Buya Yahya, dan lain-lain kelasnya masih cheerleaders. Itu cheerleader itu kan tim hore ya, penyorak. Banyak ngawurnya dan bermain retorika semata, apalagi Habib Idrus masyhur membedakan neklotida dengan haplogroup saja tidak paham. Tapi dengan konyolnya berani bahas di ruang publik. Ini dikasih link YouTube, sahabat bisa diakses. Oh alah, terus parah ente. Ini tergantung nadanya sahabat ya. Kalau biasanya sih tulisan begini tuh nadanya begini. Oh alah, terus parah ente. Ini saya membaca sahabat ya, bukan apa-apa, cuma membaca. Kembali ke Romel Abbas, Lebeu, ikuti gaya dia sesekali masa nggak boleh. Awalnya penulis sama sekali tidak tertarik menanggapi semua pendukung Bang Alawi yang menolak validitas tes DNA, kecuali tentu saja Bung Fikri Syahab karena penulis merasa penyesatannya keterlaluan namun dengan cara yang sangat elegan. Nah, ini dikasih link, sahabat. Kemudian, dan penyesatan dengan kemasan luksuri inilah yang memaksa saudara kita Dr. Sugeng Sugiharto turun gunung mengingat kredibilitas ilmu genetika sedang diperkosa oleh orang yang bukan di bidangnya. Walau sebenarnya yang geram banyak, namun untuk sementara cukuplah beliau yang aktif memberikan edukasi. Minimal sudah ada 3 doktor dan kepala laboratorium genomik BRIN sudah tampil di seminar nasional yang diselenggarakan oleh Padasuka tanggal 26 Agustus tahun 2023 di UIN Jakarta. Bagaimana sesungguhnya menentukan garis nasab melalui tes DNA. Nah, ini juga ada linknya, sahabat. Oh iya, Rumel Abbas sampai lupa pula. Bleu slap bleu. Ini gaya anak muda, sahabat ya. Saya sebenarnya tidak ingin menulis apapun tentang dia hingga Dr. Sugeng menunjukkan video lama di mana dia menyinggung saya secara pribadi. Apalagi kami sudah membuat pertemuan yang beliau Gus Rumel minta dirahasiakan. Ini ada rahasia-rahasiaan ini, sahabat. Entah apa yang ditakutkan, mungkin terkait pihak sponsor yang mendanai beliau, khawatir mencurigainya, mungkin loh ya. Waktu itu dia ingin ketemu saya dan Gus Fuad dan dijembatani Dr. Sugeng bertempat di Ponpes Gus Fuad Pleret, Jogja. Itu kesimpulannya sebagai berikut. Ini panjang sekali sahabat, ada 6 kesimpulan di sini yang pada intinya adalah nomor 1, klaim beliau adalah penggiat sejarah atau historian yang dulu membela kaum Syiah tertuduh Islam liberal dan korban G30S PKI. Kemudian nomor 2, penelitiannya tentang nasab Ba'alawi ini atas sponsor seorang politisi yang bermain politik dengan memanfaatkan beberapa tokoh Ba'alawi. Dan jelas itu untuk kepentingan politik praktis, apalagi memasuki tahun-tahun politik. Ini mengagetkan sekali sahabat sebetulnya. Kemudian yang nomor 3, dia sudah dipanggil habaib baik yang Sunni, kantor RA Pusat, maupun yang Syiah, di mana yang Ba'alawi Syiah jauh lebih open-minded dan cerdas dalam bersikap daripada yang Sunni. Infonya beberapa Ba'alawi bersedia tes DNA di laboratorium Dante Jerman dalam koordinasi dengan Gus Rumel pula.
Beliau dari jalur ibu mengaku keturunan Sunan Kalijaga dan keluarga Mbah Mutamakin Pati. Artinya masih bagian dari keluarga Wali Songo pula. Kemudian nomor 5, dari ayahnya bukan Assegaf Ba'alawi tapi Al-Musawi Hijaz. Entah dari jalur mana belum diterangkan secara lebih detail oleh yang bersangkutan langsung. Kemudian yang keenam, kita juga memberi narasi tegas. Bahkan Dr. Sugeng bilang, bukumu tentang Ba'alawi akan jadi sampah kalau nanti DNA mereka yang ngaku emas ternyata terbukti hanyalah kuningan. Dan sebagai sesama kerabat atas pengakuannya di atas, saya mencoba memberi muatan apabila kadung disponsori buat buku, tolong dikasih narasi berkelit. Andai nanti situasi tidak menguntungkan tetap bisa selamat, yaitu manakala Nakib Bani Jamil yang mencatat nasab 3 putra Said Ahmad bin Isa bilang, datuk kami tidak punya saudara bernama Ubaidillah. Kemudian yang ketujuh, dia minta sebagai pertemuan rahasia karena takut mungkin ya dituduh main 2 kaki atau untuk kepentingan yang lain. Ini ternyata Gus Rumel sudah sangat luar biasa ya, bisa menusuk-nusuk kemana-mana beliau. Kemudian awalnya kami akan mematuhinya, namun karena akhirnya beliau cederai sendiri, terpaksa pertemuan tersebut kami buka ke publik. Kenapa kami anggap pertemuan tersebut dicederai oleh Gus Rumel sendiri? Ya setidaknya ada beberapa alasan. Yang nomor 1, harapan kami bahwa Gus Rumel akan sadar dengan logika sehat, malah memframing tes DNA dalam unggahannya yang menyesatkan. Ibaratnya setelah tahu dalamnya kami, malah mencoba bermain-main dengan narasi sesat. Itulah yang membuat akhirnya Dr. Sugeng sebagai inisiator pertemuan tersebut, kami minta agar membuat vlog edukasi DNA, agar narasi sesat tidak meracuni publik lagi. Klaimnya akan tetap di barisan akal sehat. Namun ternyata ketika hadir di seminar pada suka, tidak berani bertanya, mungkin karena ada Profesor Anhar Gonggong, pakar sejarah sungguhan, bukan abal-abal. Bahkan ada Kiai Haji Imaduddin Utsman sebagai pembicara di seminar pun tidak dimanfaatkan untuk diskusi yang sehat. Kemudian yang ketiga, malah segera cabut dari arena seminar dan mempercepat kehadiran di Forum Banten sebagai pihak pembela Ba'alawi. Padahal di Jogja sudah bersepakat bahwa menguji kadar emasnya dahulu lebih utama daripada meributkan dokumennya. Ada banyak saksi dan selalu ada rekod di Ponpes Gus Fuad Pleret. Masya Allah. Ini sahabat bisa akses sendiri lah ya di RMI NU Banten. Kita nantikan saja bagaimana nanti akhirnya. Apakah Gus Rumel akan menunjukkan naskah yang katanya ada nama Ubaidillah adalah putra daripada Said Ahmad bin Isa nanti atau tidak. Dan apakah nanti tes DNA ya yang akan menentukan antara absah atau tidaknya nasab Ba'alawi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mari kita bersama-sama memantau ini bagaimana nanti akhirnya, begitu sahabat ya. Dan yang pasti adalah kebenaran pasti akan terungkap. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.